warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhil Mubasir dari Manajemen Bisnis Syariah 6A dengan NIM 1804030013. Di sini kami akan membawakan materi mengenai manajemen persediaan. Saya selaku pemateri pertama akan membahas mengenai biaya dalam persediaan, di mana persediaan atau inventory merupakan stok barang yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, berdasarkan jenis dan posisi barang, persediaan dapat dibagi menjadi 5 macam menurut Taylor. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan komponen produk atau parts yang dibeli, merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung di-assembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Yang ketiga yaitu persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan, yaitu persediaan barang-barang atau bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi. Yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau barang yang masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu persediaan barang jadi, di mana persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada para konsumen atau perusahaan lain. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan kepada Saudari Rahmania selaku pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurhil Mubasir terkait dengan biaya-biaya persediaan. Di mana biaya-biaya persediaan ini mulai timbul karena dengan adanya rencana persediaan di dalam perusahaan untuk memperlancar kegiatan produksi. Biaya-biaya akibat pengelolaan persediaan dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama cost item atau harga barang per unit, yaitu dengan biaya yang timbul karena adanya per unit dengan pembelian barang. Yang kedua yaitu ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan yang berkenaan dengan adanya pemesanan barang atau bahan. Yang termasuk dalam bentuk biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya pengiriman atau pengangkutan dan bongkar muat pesanan, biaya penempatan order, dan biaya pemeriksaan. Kemudian yang ketiga yaitu holding cost atau biaya penyimpanan, yaitu dengan biaya ini yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya kegiatan penyimpanan barang atau bahan yang sudah diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu stock out cost atau biaya kurangan persediaan, yaitu dengan biaya yang digunakan sehubungan dengan adanya persediaan yang kecil dari jumlah yang dikeluarkan. Nah, di samping itu, biaya ini timbul akibat keterlambatan pengiriman pesan dari pemasok. Yang kelima yaitu biaya risiko kerusakan dan kehilangan persediaan, yaitu dengan biaya yang timbul akibat barang ini persediaan telah kadaluarsa atau rusak akibat kondisi tertentu dan kehilangan persediaan. Kemudian
yang terakhir yaitu safety stock atau biaya persediaan pengaman, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya persediaan pengaman yang berfungsi sebagai persediaan tambahan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan dengan terjadinya kekurangan persediaan atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya persediaan pengaman yang berfungsi sebagai persediaan tambahan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan persediaan yang dikeluarkan terlalu awal. Baik, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu model-model persediaan. Di sini model persediaan terbagi menjadi 4. Model yang pertama yaitu model persediaan EFQ atau deterministik, di mana model ini merupakan model yang sederhana untuk bertujuan menentukan pemesanan yang ekonomis. Kemudian di sini model ini dapat meminimumkan biaya total persediaan. Model yang kedua yaitu model persediaan multi item EFQ with strong limitations, di mana model ini digunakan untuk jumlah lebih dari satu item. Kemudian pola fluktuasi persediaan seperti EFQ klasik dan tidak diizinkan kekurangan. Perbedaannya adalah bahwa item bersaing untuk ruang penyimpanan yang terbatas. Model yang ketiga yaitu model persediaan EFQ stokastik atau probabilistik, di mana persediaan ini adalah salah satu model persediaan yang paling mendasar dari semua model persediaan. Model ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam industri sebagai dasar pembangunan model persediaan lainnya. Probabilistik distribusi biasanya diestimasikan berdasarkan data masa lalu. Model persediaan yang terakhir yaitu titik pemesanan kembali atau biasa disebut dengan reorder point, di mana artinya yaitu penentuan kapan melakukan pemesanan, yaitu saat dimana perusahaan atau manajer produksi harus melakukan kembali pembelian bahan sebelum bahannya habis. Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pemesanan bahan baku segera dikirim oleh pihak pemasok, sehingga diperlukan waktu beberapa lama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sekiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.